Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jonathan Adrian Giovanni. Di sini saya akan menjelaskan dan saya juga telah merangkum etika profesi dari sesi 1 sampai 14. Oke. Kita mulai dari pengertian etika profesi. Etika merupakan teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk sejauh yang dapat ditentukan oleh akal mereka. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Oke, kita lanjut. Kita akan membahas tentang profesionalisme kerja. Apa itu profesionalisme? Yaitu sikap, tujuan, atau kualitas yang mencerminkan keahlian seseorang dalam menjalankan profesinya. Profesionalisme tidak hanya tentang keterampilan teknis, tapi juga mencakup etika kerja, sikap positif, dan sebagainya ya. Ciri-ciri profesionalisme: mengejar kesempurnaan hasil, kesungguhan dan ketelitian dalam pekerjaan, kemudian ketekunan dan ketabahan hingga hasil terbaik yang akan tercapai ataupun sudah tercapai. Integritas tinggi, tidak bergoyahkan oleh godaan. Jadi profesionalisme ini dia itu konsisten gitu. Kemudian efektivitas kerja melalui kebulatan pikiran dan tindakan. Kompetensi profesional ada 4 kompetensi, yaitu spesialis, metodik, individu, sosial. Spesialis menguasai keterampilan teknis dan penggunaan alat. Untuk metodik, mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi. Kemudian kompetensi individu, inisiatif, kepercayaan diri ya maksudnya itu, dan kreativitas. Kemudian yang terakhir kompetensi sosial, yaitu komunikasi, kerjasama, dan kepemimpinan. Kemudian bagaimana membentuk sikap positif, yaitu yang pertama menghindari sikap pesimis dan mudah marah. Kemudian yang kedua, memulai hari dengan rasa gembira dan semangat kerja. Tentunya kita semua seperti itu kan ya. Kemudian yang ketiga, kesadaran diri untuk terus belajar dan berkembang. Jadi kita di sini haus akan ilmu, kemudian menjadi kita berkembang, itu nanti juga membentuk sikap yang positif untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain ya. Kemudian yang terakhir, mengontrol diri dan membangun citra diri yang positif. Nah ini yang tadi kalau kita semisal ada kesadaran diri untuk terus belajar dan menghasilkan, yaitu kontrol diri dan citra yang dipandang orang lain itu positif. Kemudian perkembangan sains, teknologi, dan etika dalam inovasi. Berikut pengertian sains yang berasal dari kata skill Yunani, koreksi ya bila aku salah ya bagaimana pelafalannya, yang berarti mengetahui dan memahami. Sains merupakan pengetahuan sistematis untuk memahami fenomena alam, sedangkan teknologi adalah penerapan sains untuk menciptakan solusi demi kemaslahatan manusia. Teknologi berkembang sebagai kumpulan pengetahuan dan alat yang digunakan manusia untuk menguasai lingkungan. Kemudian, bagaimana sih sejarah perkembangan sains itu? Perkembangan ilmu pengetahuan sudah ada sejak era Torik bin Ziyad
pada tahun 711 Masehi di Andalusia, yang kemudian menjadi pusat intelektual Islam. Ilmuwan seperti Ibnu Tufail dan Ibnu Rushd berkontribusi dalam filsafat, hukum, dan kedokteran. Pada abad ke-16 dan ke-17, Eropa mengalami revolusi ilmiah dengan tokoh seperti Kopernikus, Galileo, dan Newton. Kemudian apa sih tanggung jawab sosial dalam teknologi? Revolusi industri membawa perubahan besar dengan ditemukannya mesin uap, memungkinkan produksi lebih efisien. Di abad ke-21, teknologi berkembang dalam berbagai aspek seperti informasi, transportasi, kedokteran, manufaktur energi, dan lainnya. Dan lingkungan ya. Kemudian kecerdasan buatan dan VR, virtual reality. Kemajuan dalam kecerdasan buatan mencakup perangkat lunak, cerdas, dan agen-agen digital yang membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Virtual reality memberikan pengalaman simulasi lingkungan dunia yang nyata maupun imajinasi, diterapkan dalam pelatihan, wisata, dan kedokteran. Kemudian kedokteran dan rekayasa biologi. Teknologi medis seperti pemetaan gen, pencitraan digital, CT, MRI, dan model tubuh manusia digital memungkinkan diagnosis serta simulasi prosedur medis. Kemudian apa sih hubungan etika dengan teknologi? Kemajuan teknologi tidak lepas dari tanggung jawab etika. Etika menjadi pedoman dalam pemanfaatan teknologi agar tidak merugikan manusia maupun lingkungan. Beberapa aspek utama hubungan etika dan teknologi yaitu privasi dan keamanan data, yaitu kemajuan teknologi informasi menuntut perlindungan data pribadi agar tidak disalahgunakan. Jadi setiap user ataupun perseorangan atau manusia itu sendiri, setiap manusia memiliki privasinya sendiri dan keamanan datanya sendiri. Jadi tidak sepatutnya kita itu menyalahgunakan data-data mereka untuk kepentingan kita sendiri kan. Kemudian dampak sosial dan lingkungan. Teknologi harus digunakan secara bertanggung jawab untuk menghindari kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial. Kemudian yang terakhir, tanggung jawab profesi. Inovasi teknologi harus mempertimbangkan dampak etis dalam bidang kesehatan, bisnis, maupun industri. Kemudian kita membahas mengenai technopreneurship. Apa itu technopreneurship? Secara definisi, perpaduan antara teknologi dan keterampilan kewirausahaan menciptakan bisnis berbasis inovasi teknologi. Apa sih tujuannya? Mengubah pola pikir agar berorientasi pada peluang, menyelaraskan diri dengan tren bisnis, kemudian mengejar ketertinggalan ekonomi. Bagaimana langkah awalnya jadi technopreneur? Yaitu mulai dari sekarang, berani mengambil resiko. Kemudian yang kedua, tidak bergantung pada fasilitas orang lain. Dan yang ketiga, membuka usaha dari kecil dengan inovasi. Kemudian apa sih ciri wirausahaan yang sukses? Kreatif, inovatif, kemudian ulet, dan tak mudah menyerah. Kemudian yang kedua, berani tampil beda dan mengambil keputusan. Jeli melihat peluang bisnis. Kemudian apa sih peran perguruan tinggi dalam technopreneurship? Yaitu mendorong sinergi akademisi dan praktisi. Kemudian yang kedua, mengembangkan jiwa kewirausahaan inovatif dan kemandirian, tentunya pada mahasiswanya kan ya.
Kemudian yang ketiga, mengoptimalkan potensi teknologi. Kemudian peluang teknopreneurship. Peran teknopreneurship dalam industri teknologi mendorong pertumbuhan UKM berbasis teknologi, kemudian menciptakan lapangan kerja yang baru, meningkatkan sinergi antara akademisi dan praktisi, kemudian mempercepat perkembangan kewirausahaan. Apa sih peluang dalam teknopreneurship ini? Yaitu pertumbuhan industri berbasis teknologi semakin pesat, kemudian permintaan pasar terhadap inovasi teknologi semakin meningkat. Kemudian yang ketiga, peluang investasi dalam teknologi semakin terbuka. Dan yang keempat, akses informasi dan teknologi yang semakin luas. Strategi memanfaatkan peluang teknopreneurship, yaitu yang pertama, mengoptimalkan potensi dan kompetensi dalam bidang teknologi. Kemudian yang kedua, mengembangkan jiwa inovasi, kewirausahaan, dan kemandirian. Yang ketiga, memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mendukung bisnis. Kemudian yang terakhir, melakukan riset pasar dan memahami tren industri. Dan kita membahas mengenai hak kekayaan intelektual atau yang bisa kita sebut haki. Sebenarnya awal mulanya haki itu seperti apa sih? Haki pertama kali muncul di Venice, kurang tahu ya kalau penyebutannya gimana, Venice, Italia pada tahun 1470 ketika pemerintah mengeluarkan undang-undang hak paten untuk melindungi inovasi. Para penemu seperti Galileo dalam bidang astronomi, kemudian Gutenberg dalam mesin cetak, menikmati hak monopoli atas penemuan mereka. Kemudian hak paten kemudian diadopsi oleh Inggris melalui Statute of Monopolies pada tahun 1623, dan Amerika mengeluarkan Undang-Undang Paten pada tahun 1791. Kemudian ada konvensi internasional, Paris Convention pada tahun 1883 menetapkan aturan tentang paten, merek dagang, dan desain industri. Berne Convention pada tahun 1886 fokus pada hak cipta dan perlindungan karya seni dan sastra. Kedua konvensi ini melahirkan World Intellectual Property Organization atau disebut WIPO, yang menjadi badan administrasi khusus PBB dan menetapkan 26 April sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia pada tahun 2001. Kemudian perkembangannya di Indonesia pada tanggal 15 April 1994, Indonesia menyepakati Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan atau GATT di Maroko. Kemudian Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 untuk mendukung pembentukan World Trade Organization atau WTO. Semua undang-undang haki di Indonesia kini merujuk pada WIPO dan WTO, cakup hak paten, hak cipta, merek dagang, dan desain industri. Kemudian apalagi? Ini sudah tadi. Haki adalah hak kekayaan hasil kecerdasan manusia seperti teknologi, seni, dan karya tulis. Haki melindungi pemakaian ide dan informasi yang bernilai ekonomi dengan sifat terbatas dalam jangka waktu tertentu, eksklusif dan mutlak, hanya pemilik yang berhak menggunakannya. Kemudian ada beberapa jenis haki, yaitu yang pertama, hak cipta, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, hak khusus untuk memperbanyak ciptaan seperti buku, musik, seni rupa, dan software. Kemudian ada paten, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, melindungi ide dan inovasi teknis. Dan ada merek dagang
pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, identifikasi komersial produk. Dan nomor 4, rahasia dagang, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, informasi bisnis yang berharga. Kemudian desain industri, tata letak sirkuit dan varietas tanaman, perlindungan inovasi industri dan pertanian. Kemudian ada perlindungan hak cipta yang berlaku seumur hidup pencipta dan 50 tahun setelahnya. Program komputer, sinematografi, database dilindungi selama 50 tahun setelah publikasi. Kemudian etika dalam sistem informasi. Richard Manson pada tahun 1986 merumuskan 4 aspek utama dalam etika informasi, yaitu yang pertama, privasi, yaitu hak individu menjaga informasi pribadi dari akses yang tak berizin. Kemudian yang kedua, akurasi. Keakuratan data dalam sistem informasi sangat penting untuk menghindari kerugian. Kemudian properti, perlindungan terhadap hasil karya melalui hak cipta, paten, dan rahasia dagang. Kemudian yang keempat, akses. Teknologi harus memberikan akses yang inklusif bagi semua orang. Kemudian pekerjaan, profesi, dan profesionalisme. Kemudian di sini dijelaskan mengenai kebutuhan manusia. Menurut Abdul Qadir Muhammad, kebutuhan manusia terbagi menjadi 4 ya. Ekonomi, psikis, biologis, pekerjaan. Kemudian menurut Abraham Maslow, kebutuhan manusia berbentuk piramid, mulai dari fisiologi, keamanan, kasih sayang, penghargaan, dan hingga aktualisasi diri. Profesi dan profesionalisme. Ini mengenai definisinya. Profesi merupakan pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus dan melibatkan pengabdian serta pelayanan kepada masyarakat. Seorang profesional harus memiliki wawasan ilmu mendalam di bidangnya, kemudian kemampuan mengonversikan ilmu menjadi keterampilan. Yang ketiga, etika, integritas tinggi mengikuti kode etik profesi. Dan yang keempat, komitmen, tanggung jawab, dan berpikir sistematis dalam bekerja. Profesionalisme dapat diukur dengan 4 pendekatan, yaitu pendekatan filosofis, perkembangan bertahap, karakteristik, dan non-tradisional. Dan kita akan membahas mengenai manajemen teknologi. Menurut pengertiannya, teknologi berasal dari bahasa Yunani. Teknik, keterampilan atau seni, logos, ilmu atau kajian. Teknologi mencakup berbagai alat, teknik, dan metode yang digunakan manusia untuk meningkatkan kemampuan pikir dan fisik serta memecahkan masalah dalam kehidupan. Peran teknologi dan inovasi menurut ilmuwan berfokus pada perkembangan ilmu pengetahuan, sedangkan teknolog menciptakan produk dan jasa baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Teknologi diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu technoware, humanware, infoware, orgaware. Kemudian manajemen teknologi merupakan disiplin yang menjembatani engineering dan manajemen, bertujuan untuk mengembangkan konsep teknologi yang strategis dalam organisasi, meningkatkan daya saing melalui inovasi teknologi, mengintegrasikan teknologi dalam berbagai aspek operasional. Manajemen teknologi memiliki 3 tingkatan, yaitu makro, meso, mikro. Dan ada strategi industrialisasi, cakup pemilihan dan penerapan teknologi yang sesuai, inovasi dan pengembangan teknologi lokal. Kemudian yang ketiga, perlindungan teknologi
nasional dari persaingan global. Dan ada model akuisisi teknologi, yaitu adopsi, integrasi, dan inovasi. Dan ada dinamika perubahan teknologi. Teknologi merupakan hasil inovasi manusia yang melalui proses panjang, dari roda hingga pesawat yang membutuhkan 8.000 tahun. Perkembangan teknologi mulai pesat pada abad ke-20 dan ke-21. Kemudian perkembangan teknologi komunikasi. Komunikasi adalah proses mengirim dan menerima pesan yang berkembang dari lisan, tulisan, dan isyarat, yang mulanya kentongan, duduk, lonceng, hingga radio, televisi, internet, dan telepon genggam yang memungkinkan komunikasi instan. Kini teknologi memungkinkan SMS, email, dan faxmail, memudahkan interaksi jarak jauh. Kelebihan dan kekurangan teknologi pada masa lalu yaitu lambat, manual, hewan, angin. Manual itu maksudnya ini, hewan, angin, manusia, tapi bebas polusi. Kemudian untuk masa kini yaitu cepat, otomatis, tetapi menimbulkan polusi dalam produksinya gitu. Kemudian dampak teknologi terhadap bisnis. Teknologi mempengaruhi dunia bisnis dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas, kemudian mempercepat respon terhadap konsumen. Kemudian yang terakhir memunculkan paradigma baru dalam bisnis. Kemudian di sini ada siklus hidup produk atau disebut product life cycle. Produk mengalami 4 tahap, yaitu perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, kemudian ada kemunduran. Kemudian kita membahas mengenai manajemen risiko dan strategi perencanaan. Risiko adalah peristiwa yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi. Kemudian tujuan manajemen risiko untuk meminimalkan kerugian dan meningkatkan peluang keberhasilan. Menurut Smith pada tahun 1990, manajemen risiko adalah proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari risiko yang mengancam aset dan penghasilan suatu organisasi. Ruang lingkup manajemen risiko yaitu penentuan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, kemudian evaluasi risiko, pengendalian risiko, pemantauan dan review, kemudian ada koordinasi dan komunikasi. Kemudian bagaimana mengimplementasinya dan kebijakan manajemen risiko, yaitu yang pertama, manajemen risiko diterapkan di setiap level organisasi, baik strategis maupun operasional. Kemudian yang kedua, kebijakan risiko harus relevan dengan strategi bisnis dan mudah dipahami oleh semua tingkatan organisasi. Dan yang ketiga, evaluasi rutin diperlukan untuk memastikan efektivitas sistem manajemen risiko. Kemudian apa sih prinsip pengelolaan risiko? Yang pertama, menciptakan nilai tambah bagi organisasi. Yang kedua, bagian dari pengambilan keputusan yang strategis. Yang ketiga, menangani ketidakpastian secara sistematis. Yang keempat, didasarkan pada informasi terbaik yang tersedia. Yang kelima, disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Yang keenam, mempertimbangkan faktor manusia dan budaya. Yang ketujuh, transparan dan inklusif dan dalam penerapannya. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.